Waduk Saguling terletak di kota Cililin sampai kota Cijenuk, Bandung, Jawa Barat. Hamparan air yang meluas. Ini dulunya hanyalah aliran sungai kecil yang akan bermuara ke Sungai Citarum, sungai terbesar di Jawa Barat. Sejak pemerintah mencetuskan untuk mengubah fungsinya dari sekedar sungai kecil menjadi sebuah waduk, kehidupan di sekitar Waduk Saguling pun ikut berubah. Daerah yang asalnya merupakan daerah persawahan dan juga pertanian berubah total menjadi daerah genangan air. Bukan hanya kehidupan nyata saja, melainkan kehidupan alam gaib pun seolah mendapatkan efeknya. Di Cililin Cijenuk sendiri terkenal dengan daerah yang memiliki nilai mistis yang tinggi di daerah Bandung Barat. Daerah agamis ini syarat juga dengan hal-hal berbau mistis. Orang-orang Lempi Hyuni biasanya sering menemukan hal-hal mistis di daerah ini. Untuk itu, menjaga sikap dan perilaku sangatlah dibutuhkan. Di Cijenuk sendiri, banyak terdapat wulung, batu jimat berwarna hijau terang atau terkadang biru. Batu yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Konon katanya, jimat ini hanya akan ditemukan oleh orang yang berjodoh dengannya saja. Efeknya, orang yang menemukannya akan mendapatkan kemurahan rezeki atau justru memiliki ilmu kejayaan. Selain wulung, daerah sekitar Waduk Saguling pun terkenal dengan adanya lulun sama. Lulun sama menyerupai tikar yang membentang di sepanjang Waduk Saguling. Mitosnya, setiap pemancing ataupun orang di sekitar Waduk Saguling yang tenggelam adalah karena terkena lulun sama ini. Korban yang terkena lulun sama ini akan digulung dan dibawa ke dasar sungai hingga meninggal. Setelah itu, baru mayatnya akan dilepaskan dan dibiarkan mengapung di daerah aliran sungai. Selain korban, tidak ada yang pernah bertemu dengan sosok lulun sama ini. Hanya mereka yang memiliki kemampuan mata batin saja yang mampu melihatnya. Di daerah Cimerong, Cijenuk ini ada daerah yang bernama Curug Layung. Di sini terkenal dengan adanya sosok Nini Canar. Sosok nenek-nenek tua dengan wajah hitam legam atau terkadang putih yang terlampau putih dengan dandanan yang mencolok. Yang membuat merinding adalah bola mata milik sosok ini yang berwarna hijau terang mirip mata kucing. Untuk sosok Nini Canar ini sendiri, penulis pernah mengalaminya secara langsung. Sayangnya saat itu penulis masih balita dan penulis sendiri tidak memiliki ingatan yang pasti saat kejadian. Penulis sendiri hanya mendapat cerita dari ibunda penulis dan mendiang nenek. Selanjutnya, penulis akan kita ganti menjadi nama Lia. Ceritanya, saat itu ibunda Lia hendak sholat maghrib. Berhubung di rumah nenek sedang banyak orang, maka ibunda memutuskan sholat di musola yang hanya berjarak beberapa meter saja dari rumah nenek. Lia yang masih balita dan selalu ngetek di ibunda, otomatis ikut ibunda ke musola. Ceritanya sih ikut sholat maghrib. Tapi biarpun sholat, mata tetap jelalatan. Ketika sedang sholat, Lia menjerit ketakutan, sehingga membuat ibunda Lia ebat. Ebat itu adalah batal sholat karena kehilangan kehusuan sholatnya. Ketika ditanya, ada apa? Lia berkata bahwa ia melihat seorang nenek berwajah putih yang menyeramkan melongok di jendela. Tidak jauh dari Lia dan bunda melaksanakan sholat. Ibunda yang mendengar jawaban Lia segera menggendong Lia yang masih balita dan lari untuk segera pulang ke rumah nenek. Sesampainya di rumah, mereka khawatir melihat wajah pucat Lia dan ibunda. Mereka pun bertanya ada apa.
Setelah ibunda menjelaskan apa yang terjadi, nenek berkata bahwa di tempatnya itu jangan sekali-kali keluar di waktu sarungna alias waktu maghrib. Karena jika badan kita sedang dingin, meskipun kita bukanlah orang yang lempuh yuni, tetap bisa melihat makhluk tak kasat mata di sana. Dan efeknya, kita akan rawan terkena penyakit atau akan menderita sakit. Benar saja, sepulang dari rumah nenek beberapa hari kemudian, Lia terkena tipes. Entah kebetulan atau memang perkataan orang tua yang mustajab, Allahu a'lam bishawab. Pembangunan Waduk Saguling yang selesai di sekitar tahun 1985 merupakan masa transisi hijrah bukan hanya para penghuni nyata daerah tersebut, melainkan juga para penghuni dari alam gaib. Warga sekitar seolah terkena teror makhluk astral penghuni daerah setempat. Sehingga untuk beberapa waktu, warga tidak banyak yang berani keluar rumah jika waktu sudah menunjukkan sore hari atau mendekati maghrib. Apabila mereka yang memang lemah yuni, waktu maghrib tidak akan berani untuk keluar rumah lagi. Kejadian yang menimpa Lia sendiri mungkin bisa dijadikan salah satu contohnya. Selain peristiwa yang penulis alami sendiri, ada juga yang peristiwa di mana penulis menjadi bagian dari cerita Nini Canar ini. Dan kejadiannya di masa Lia sudah dapat mengingat setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ceritanya, saat keluarga Lia kembali bersilaturahmi ke kampung nenek yang sudah tiada tapi masih ada saudara-saudara di sana, termasuk kakak dari Lia sendiri. Sehingga mereka tetap berkunjung, apalagi saat momen Hari Raya Idul Fitri. Tidak afdol rasanya jika tidak berkunjung. Saat tiba di rumah kakak, memang sudah menjelang sore hari. Rumah kakak tidak jauh dari rumah almarhum nenek, di mana peristiwa mistis pernah dialami Lia sendiri. Sore hari menjelang maghrib, sepupu Lia yang merupakan pasangan pengantin baru iseng bermain di sisi sungai. Tidak benar-benar di sisi sungai, karena posisi sungai berada di bawah tebing curam sekitar 10 meteran. Mereka, termasuk suami Lia, bermain di sekitar kebun di tepi jurang. Lia tidak ikut karena kelelahan dan harus menjaga si kecil. Saat waktu sore hari, ketika kami memutuskan akan pulang, kami menyadari bahwa suami dan sepupu beserta pasangannya belum kembali. Akhirnya Lia berinisiatif mencari mereka. Insting mengatakan mereka ada di tepi sungai. Dan benar saja, Lia menemukan mereka di sana. Awalnya Lia tidak tahu menahu dengan apa yang mereka alami saat itu. Lia hanya melihat posisi suami yang sedang jongkok di tepi tebing, sementara sepupu dan suaminya berdiri menengok ke arah ujung jalan setapak, di mana di sana hanya terdapat sekelompok pohon pisang. Ketika Lia menyapa mereka dan mengajaknya untuk segera bersiap pulang, ketiga orang tersebut seperti baru keluar dari dunia khayalan, seperti orang yang baru tersadar dari lamunan. Sepupu Lia tiba-tiba saja menjerit dan berkata, "Buruan kita pulang." Lia melihatnya dengan bingung. Sepupu Lia lari terbirit-birit sambil menggandeng tangan suaminya. Mereka tidak menghiraukan Lia di sana. Sementara suami Lia, dia berdiri dan berjalan santai ikut pulang. Dia bercerita bahwa sebelum Lia sampai di sana, mereka bertiga melihat sosok nenek-nenek berwajah hitam legam dengan dandanan mencolok, memakai baju kebaya dan kain sinjang atau kain yang digunakan untuk sebagai rok atau bawahan wanita Sunda. Matanya seperti mata kucing, warna hijau terang, memandangi mereka bertiga
hingga ketiganya seolah merasa terkunci, tidak bisa bergerak sama sekali. Suara Lia seolah membuyarkan kekuatan mistis yang meliputi ketiganya, sehingga sepupu Lia bisa berlari untuk menyelamatkan diri dari sosok tersebut. Begitupun dengan suami Lia. Seperti yang pernah dialami Lia, sepupu Lia pun mengalami sakit yang cukup parah, bahkan sampai bertahun-tahun. Kembali lagi, entah mengapa jika bertemu dengan makhluk gaib, benar-benar akan membuat kita sakit atau hanya sekedar kebetulan saja. Wallahu a'lam bishawab.